Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, hari ini kita bisa melanjutkan, dan ini adalah pelajaran ke-11 bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan bab fi'il mudhari' dari babul af'al. Alhamdulillah, di antara babul af'al itu adalah fi'il madhi, sudah kita bahas, mabni saja. Fi'il amr sudah juga kita bahas, dia juga mabni. Dan fi'il mudhari' sudah kita bahas juga. Fi'il mudhari' itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni sebabnya ada dua, yaitu ketika dia bersama nunun niswah, yadriban, atau bersama nunut taukid, yadribanna, yadriban. Nah, dia mu'rab terbagi menjadi tiga. Kadang dia marfu, dan ini dasarnya. Kadang dia mansub. Ini yang sudah kita bahas terakhir kemarin, yaitu membahas tentang apa sebab fi'il mudhari' itu mansub. Masuknya nawasib, an, lan, idzan, kai, lamul juhud, hatta, wal jawab bil fa, wal wawu wa au. Dan hari ini kita akan masuk pembahasan fi'il mudhari' yang majzum. Baik, kita bahas dulu, kita ulang baca dulu fi'il mudhari' yang majzum. Qala al-muallifu rahimahullah, wal jawazimu 18 wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wad du'a'i wala fin nahyi wad du'a'i wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haythuma wa kayfama wa idza fi syi'ri khassatan. Perkataan muallif ini sudah kita jelaskan dulu i'rabnya, dan kita akan bahas sekarang secara kaidah. Nah, sekarang kita masuk ke babu al-jawazim atau fi'il mudhari' yang majzum. Nah, fi'il mudhari' yang majzum itu terbagi menjadi tiga. Nah, di sini muallif menyebutkan ada beberapa ya fi'il mudhari' yang majzum. Baik, kita ulangi. Fi'il mudhari' yang mu'rab terbagi menjadi tiga. Sedangkan yang mabni sudah kita bahas ya. Yang mabni kemarin, alhamdulillah. Yang mu'rab, yang marfu' juga sudah kita bahas. Yang marfu'. Yang mansub juga sudah. Yang mansub. Sekarang yang majzum. Nah, yang majzum ini, sebab dia majzum ini disebut jawazim. Huruf-huruf yang menjazamkan disebut apa? Jawazim. Kata muallif, wal jawazimu 18. Ada 18. Huruf-huruf yang membuat fi'il mudhari' itu majzum ada berapa? Ada 18. Di antara yang 18 ini, al-jawazim as-samaniyata asyar ini kita bisa bagi dua. Yang pertama, tajzimu fi'lan. Tajzimu fi'lan wahidan. Yang kedua, tajzimu fi'laini. Nah, supaya gampang kita bahas tajzimu ini, huruf-huruf yang menjazamkan itu terbagi dua. Yang pertama, tajzimu fi'lan wahidan. Apa saja yang tajzimu fi'lan wahidan? Lam dan alam, lam wa lamma, alam wa alamma. Ini yang empat ini tajzimu fi'lan wahidan. Contohnya sekarang fi'il mudhari' yadribu.
kita masukkan lam menjadi lam yadrib. Nah, lamma kita masukkan lamma yadrib. Alam tadrib atau alamma tadrib. Nah, i'rabnya bagaimana? Kita contohkan i'rabnya. Lam yadrib. Kita katakan lam harfu jazmin wa qalbin wa nafyin. Atau lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yadrib fi'lun mudhari'un mansubun fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Begitu juga i'rab alam. Alam yadrib. Alam harfu nafyin hamzah zaidah lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin yadrib fi'lun mudhari' majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Alhamdulillah bagian pertama kita sudah bahas ya, ini mudah. Lam wa alam, lam wa lamma wa alam wa alam wa alam wa alamma. Kemudian masuk ke yang selanjutnya ini lamul amr. Lamu al-amr. Contohnya bagaimana? Lamul amr kita jadikan fi'il mudhari itu seperti fi'il amr. Litadrib. Aslinya tadribu. Tadribu, tajlisu, taqra'u, tuhsinu. Kita masukkan lamul amr, kita ingin memerintahkan. Litadrib. Atau liyadrib. Atau litadribi. Litajlis. Litajlisu. Kita katakan ijlisu pakai fi'il amr bisa. Atau pakai fi'il mudhari juga bisa, tapi tambahkan lam. Litajlisu. Litaqra'u. Atau kita mau perintahkan orang. Ana di sini bersama Talib misalnya. Ana bersama di sini bernama Yazid. Dan saya ingin perintahkan Abdurrahman. Ana katakan ke Yazid, liyazhab Abdurrahman. Atau liyati Abdurrahman. Saya ingin perintahkan Abdurrahman, tapi Abdurrahman enggak ada di sini. Saya katakan liyati Abdurrahman. Abdurrahman saya perintahkan segera datang, gitu. Tapi saya pesankan ini kepada Yazid. Oleh sebab itu, kalau kita mau perintah orang ketiga yang tidak ada di sini, seolah-olah Anda mengatakan, Yazid katakan pada si Abdurrahman, saya suruh dia datang. Kalau kita ingin katakan seperti itu, kita katakan Yazid liyajlis atau liyati Abdurrahman. Liyati Abdurrahman. Kita tidak katakan panjang-panjang, ya Yazid, qul li Abdurrahman ana amuruhu an yati ilahuna. Ini kan panjang. Ya, singkatnya kita katakan ya Yazid liyajlis Abdurrahman atau liyati Abdurrahman, liyakul Abdurrahman, liyatazawwaj Abdurrahman misalnya. Fahimna? Ini manfaat dari lamul amr. Kemudian yang terakhir la an-nahiyah. Apa namanya? La an-nahiyah. Nah, lamul amr ini disebutkan juga di sini lamul amr wad du'ai wala fin nahi wad du'ai. La an-nahiyah di sini contohnya la tadrib. Nah, aslinya tadribu tapi melarang. La tadrib. La tajlis. La kita bilang la an-nafiyah, la harfu nafyin wa jazmin. Tadrib fi'lun mudhari' majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Nah, kemudian ada berapa berarti yang tajzim fi'il wahida? Ada lam wa lamma wa alam wa alamma, lamul amri wa du'ai wa la fin nahyi wa du'ai. Di sini bisa kita katakan 4 atau 6. Ya, kalau kita hitung 1, lam wa lamma 1, alam wa alamma 2, lamul amri wa du'ai 1, la fin nahyi wa du'ai, jadi 4. 4 ini setelahnya itu hanya menjazmkan satu fi'il saja. Kemudian kita masuk ke al-qism ats-tsalis. Qism asani afwan. Tadi qism pertama itu fi'lan wahidan. Sekarang dia tajzimu fi'laini
Atau ini dikenal dengan apa? Adawatu asyart. Jadi kita sekaligus sekarang membahas adawatu asyart. Adawatu syart yang pertama di sini apa? In. In. Apa arti in? In artinya harfu syartin wa jazim. Huwa syart wa jazim. Yajzimu fi'lain. Nah, dia harfu jazmin wa syartin. Nah, artinya syarat berarti jika. In tadrib adrib. Contohnya in tadrib adrib. Nah, lihat. In di sini harfu syartin dan juga harfu jazmin. Dia harfu jazmin juga harfu syartin. Setelahnya ada dua fi'il. Ini yang dikatakan tajzimu fi'lain. Fi'il yang pertama ini disebut sebagai syartun dan fi'il yang kedua ini disebut sebagai jawab. Nah, in tadrib adrib. I'rabnya bagaimana? In harfu jazmin wa syartin tajzimu fi'laini. Tadrib fi'lu syartin majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Adrib jawabu syartin majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Paham ya? Begitu juga i'rab nanti in tajlis ajlis, in tatazawwaj aqra. Misalnya in ta'kul azhab, in tadrib aqtulka, misalnya seperti itu. Sama i'rabnya. Ini yang pertama in. Yang kedua ada man wa ma wa ayyu wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haitsu ma wa kaifa ma. Kita bahas mulai dari man. Nah, ini juga man harfu syartin wa jazmin tajzimu fi'lain. Contohnya faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal, jangan mengatakan faman ya'malu, salah. Atau faman ya'mala, salah. Kenapa faman ya'mal sukun? Man ya'mal salihan yadkhul al-jannah. Nah, man ya'mal yadkhul al-jannah misalnya. Man ya'mal yadkhul al-jannah. I'rabnya bagaimana? Man harfu syartin tajzimu fi'lain, ya'mal fi'lu syartin majzumun wa alamatu jazmihi sukun, yadkhul jawabu syartin majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Nah, ma ini sama dengan man tetapi faedahnya lain. Kalau ma untuk yang bukan berakal. Wa ma tunfiku min khairin yuwaffa ilaikum. Ma taqra. Misalnya yang gampang ini ma taqra aqra. Nah, apa yang kamu baca, saya akan membacanya. Nah, ini harus sukun, ini juga harus sukun. Kemudian ayu. Nah, ayu kitabin taqra aqra. Nah, mirip artinya dengan ma. Tapi harus nyebut kitab. Ayu kitabin taqra aqra. Nah, mana fi'il syarat? Ini fi'il syarat, ini jawabu syartin. Sama-sama sukun. Kemudian setelahnya ayun mata. Mata ini fungsinya untuk waktu. Nah, berarti terjemahnya kapanpun. Mata. Nah, afwan. Mata taqra aqra. Berarti terjemahnya apa? Kapanpun kau membaca, saya membaca. Kemudian ainama. Ainama berarti tempat. Ini waktu kapanpun. Ini berarti tempat. Dimanapun. Nah, tempat. Nah, ainama taqra aqra. Ainama taqra aqra. Nah, bisa juga ainama tajlis ajlis. Ainama tazhab adhab. Ainama ta'kul akul. Nah, aina ta'kul? Akul fi al-maqsab.
Wa anta aina ta'kul? Aina ma ta'kul akul. Misalnya, dimanapun engkau makan, saya akan makan. Aina ma taqra? Aqra. Atau aina ma taqra? Akul juga bisa. Dimanapun kamu membaca, saya makan di situ. Aina ma tanam? Anam. Kemanapun engkau tidur, dimanapun engkau tidur, saya akan tidur di sana. Nah, kemudian masuk juga di sana haitsuma. Nah, haitsuma, ittaqillaha haitsuma kun. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ini juga artinya sama, dimanapun, tempat. Kemudian disebutkan di sini ayyun wa mata wa ainama wa haitsuma wa ayyana wa aina wa anna wa haitsuma wa kaifama. Kaifama ini contohnya apa? Kaifama ini untuk hal. Hal apa arti hal? Menunjukkan cara sesuatu. Nah, hal ini kaifama kita terjemahkan bagaimanapun. Nah, uhibbuka kaifama kunti. Nah, ini contohnya kaifama takum akum. Gimana pun cara engkau berdiri, saya akan berdiri seperti itu. Kaifama taqra, gimana pun cara engkau membaca, saya akan membaca seperti itu. Nah, kemudian terakhir wa izma. Ini khusus untuk di syair saja. Contohnya wa innaka izma ta'ti ma anta amirun bihi tulfi min iyyahu ta'muru atiya. Kemudian yang terakhir juga kata-kata mahma. Mahma ini contohnya di dalam Al-Quran, mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana bihi fama nahnu laka bimu'minin. Nah, jadi kita ringkas ya. Yang tajzim fi'lan wahidan ini ada berapa tadi? Ada 6. Kita katakan lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, wa du'ai, la, finnahyi, wa du'a, wa du'ai. Ada 6 di sini yang tajzimu fi'lan wahidan. Yang tajzimu fi'lain kita bagi 2. Yang pertama yang tajzimu fi'lain ini dimulai dari apa? Dimulai dari in. Nah, kemudian in, man, ma, ayyun, mata, terus ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama, dan mahma. Terakhir mahma. Nah, di sini kita bagi 3 yang tajzimu fi'lain. Yang menjazamkan 2 fi'il itu atau yang disebut dengan adawatu syart terbagi menjadi ini. Ini kita sebutkan in harfu syartin. Jangan bilang isim. Kalau yang ini kita katakan ismu syartin. Man ismu syartin, ma ismu syartin, ayyun ismu syartin tajimu fi'lain. Kalau ini kita mahma ini boleh kita katakan ismu syartin atau harfu syartin. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Ini adalah bab terakhir di fi'il mudhari'. Ringkas terakhirnya adalah fi'il mudhari'. Ada 2 i'rabnya, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Sedangkan yang mu'rab ini terkadang dia marfu. Ini asli fi'il mudhari' marfu. Mansub kalau ada apa? Kalau ada nawasib. Dia akan mansub kalau ada apa? Nawasib. Dan dia akan majzum kalau ada jawazim. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Kita sudah pelajari semuanya, yang mu'rab, marfu, mansub dan majrur. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk mempelajari agama ini. Artinya apa? Kita sudah menyelesaikan bab
af'al. Fi'il madi sudah, amr sudah, dan fi'il mudhari sudah. Artinya apa? Setelah kita selesai belajar ini, tidak ada satupun fi'il kita tidak bisa i'rab. Semua fi'il yang ada di dunia ini kita sudah bisa i'rab. Alhamdulillah, berarti bisa kita katakan 70% kalimat berbahasa Arab itu kita tahu i'rabnya. Yang pertama huruf sudah tahu i'rabnya karena dia semua mabni, tinggal lihat harokat terakhirnya. Yang kedua fi'il. Kita juga bisa i'rab karena kita sudah belajar madi, amr itu mabni, dan mudhari secara lengkap sudah tinggal kita pelajari satu saja, yaitu isim. Karena kalimat bahasa Arab itu ada 3, isim, fi'il, dan harf. Fi'il dan harf, alhamdulillah kita sudah selesai. Semoga kita akan mulai di pertemuan yang akan datang membahas isim. Ada isim marfu, ada isim mansub, dan ada isim majrur. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.